Halo, kawan isi militer. Indonesia dan Turki semakin mempererat kerja sama strategis di sektor industri pertahanan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Recep Tayyip Erdogan resmi menyepakati berbagai kerjasama yang mencakup pembangunan pabrik drone tempur hingga pengembangan pesawat AEWNC, Airborne Early Warning and Control. Apa saja detail kerjasama ini? Bagaimana dampaknya bagi pertahanan Indonesia? Mari kita bahas lebih lanjut. Dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Turki, salah satu kerjasama yang menjadi sorotan adalah joint venture antara Republik Corp dan Baykar untuk membangun pabrik drone tempur pertama di Indonesia. Drone tempur yang dikabarkan akan diproduksi mencakup Bayraktar TB3 dan Bayraktar Akinci, yang memiliki keunggulan dalam operasi maritim dan serangan strategis jarak jauh. Kerjasama ini merupakan langkah besar bagi industri pertahanan Indonesia, karena tidak hanya menghadirkan teknologi WAFE canggih, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mandiri dalam produksi drone tempur. Bagaimana spesifikasinya? Dan apa dampaknya bagi pertahanan Indonesia? Mari kita bahas secara mendalam. Bayraktar TB3 drone tempur maritim berbasis kapal induk. Salah satu drone yang dipastikan akan diproduksi di Indonesia adalah Bayraktar TB3, WAFE tempur generasi terbaru yang didesain khusus untuk operasi maritim dan mampu lepas landas serta mendarat dari kapal induk ringan. TB3 merupakan evolusi dari Bayraktar TB2, yang terbukti sukses dalam berbagai konflik, seperti di Suriah, Libya, Nagorno-Karabakh, dan Ukraina. Namun, TB3 hadir dengan sejumlah peningkatan signifikan. Spesifikasi Bayraktar TB3 memiliki panjang 8,35 meter. Dengan lebar sayap, 14 meter, dapat dilipat untuk penyimpanan di kapal. Bobot maksimum, MTO, 1450 kg. Kecepatan maksimum 160 knot, 296 km per jam. Jangkauan operasional, 1000 km. Dan memiliki daya tahan terbang, 24 jam non-stop. Keunggulan utama TB3 adalah kemampuannya beroperasi dari kapal induk ringan, seperti LPD dan LHD yang dimiliki Indonesia. Ini berarti, TNI AL bisa memiliki kekuatan udara tanpa perlu pesawat tempur berawak. Bayraktar TB3 dapat membawa berbagai jenis persenjataan dengan total 6 hardpoints, termasuk Roketsan Mamel MAMC rudal udara ke darat presisi tinggi. Rudal anti kapal UMTAS UMTAS cocok untuk melawan kapal musuh. Bom pintar amunisi kecil, untuk serangan strategis. Dilengkapi dengan sistem elektro-optik Aselsan Charge, drone ini mampu mengunci target dari jarak jauh dengan presisi tinggi. TB3 juga memiliki sistem komunikasi SATCOM, memungkinkan operator mengendalikannya dari ribuan kilometer. Dengan semua kemampuan ini, Bayraktar TB3 akan menjadi kekuatan strategis bagi TNI AL, terutama dalam operasi pengintaian dan serangan maritim jarak jauh. Bayraktar Akinci drone tempur kelas HALE untuk serangan strategis. Selain TB3, Indonesia juga akan memproduksi Bayraktar Akinci, drone kelas HALE, High Altitude Long Endurance, yang lebih besar dan lebih canggih dibanding TB3. Jika TB3 berfokus pada operasi maritim dan serangan taktis, maka Akinci dirancang untuk misi serangan strategis jarak jauh. Spesifikasi Bayraktar Akinci memiliki panjang 12,2 meter. Dengan lebar sayap 20 meter. Bobot maksimum, MTO, 6.000 kg. Kecepatan maksimum, 195 knot, 360 km per jam. Dengan jangkauan operasional 7.500 km. Dan memiliki daya tahan terbang 24-40 jam. Sebagai drone tempur berat, Akinci memiliki daya angkut senjata yang jauh lebih besar dibanding TB3. Menggunakan persenjataan dengan 9 hardpoints, mampu membawa rudal jelajah SOMJ dengan jangkauan 250 km. Rudal udara ke udara Bosdoan dan Kakdoan. Bom pintar MK-82 dengan kit penargetan. Rudal anti kapal Atmaca atau Harpoon. Salah satu keunggulan Akinci adalah kemampuannya menggunakan AI dalam misi tempur, termasuk peperangan elektronik, pengintaian strategis, hingga serangan udara presisi tinggi. Dengan jangkauan lebih dari 7.000 km, Akinci bisa melaksanakan misi jauh ke wilayah musuh tanpa perlu bergantung pada pesawat tempur berawak. PT DI Havelsan sepakati produksi pesawat AEWNC. Selain kerja sama drone, PT Dirgantara Indonesia,
PTDI, dan perusahaan teknologi pertahanan Turki, Havelsan, juga menandatangani Framework Agreement, FA, dalam Indonesia-Turki Business Forum. Kesepakatan ini berfokus pada pengembangan pesawat Airborne Early Warning Control, AEWNC, yang menjadi komponen vital dalam peperangan modern. Kenapa AEWNC penting? Pesawat AEWNC berfungsi sebagai pusat kendali udara yang mampu mendeteksi ancaman dari jarak jauh, mengkoordinasikan serangan udara pertahanan udara, memberikan keunggulan taktis dalam peperangan modern. Dalam kerjasama ini, PTDI akan berperan sebagai prime kontraktor, sementara Havelsan akan menyediakan teknologi sistem radar dan integrasi perangkat lunak AEWNC. Tidak hanya itu, PTDI dan Havelsan juga menyepakati Strategic Collaboration Agreement, SCA, untuk pengembangan Full Flight Simulator CN235-220, yang akan memperkuat kemampuan pelatihan pilot pesawat angkut militer Indonesia. Dampak strategis bagi Indonesia. Pembangunan pabrik drone dan kerja sama AEWNC ini akan memberikan dampak besar bagi pertahanan Indonesia. Kemandirian alutsista mengurangi ketergantungan pada impor UAV dan sistem AEWNC. Transfer teknologi meningkatkan kemampuan insinyur Indonesia dalam AI sistem radar. Peluang ekspor Indonesia bisa menjadi pusat produksi drone dan simulator di ASEAN. Keunggulan dalam peperangan modern, TNI memiliki teknologi canggih untuk meningkatkan daya gentar. Jika industri pertahanan ini terus berkembang, Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan UAV tempur dan sistem peringatan dini udara di kawasan. Kesepakatan strategis antara Indonesia dan Turki ini menandai babak baru dalam pertahanan nasional. Dengan produksi drone Bayraktar TB3 Akinci serta pengembangan pesawat AEWNC, Indonesia semakin mendekati kemandirian militer yang sesungguhnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini langkah yang tepat bagi Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari Isi Militer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.